Hijriah merupakan kalender umat Islam. Biasanya tak ada perayaan besar-besaran tahun baru ini, tetapi keistimewaannya patut disyukuri. Tahun baru Islam asal-usulnya dimulai ketika seorang gubernur Abu Musa al-Asy'ari menuliskan surat yang diberikan kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kepada pemimpin tersebut, ia mengaku bingung perihal surat yang tidak memiliki tahun. Hal inilah yang menyulitkan saat penyimpanan dokumen atau pengarsipan. Kondisi inilah yang mendasari dibuatnya kalender Islam, yang mana saat itu umat Islam masih mengadopsi peradaban Arab pra-Islam tanpa angka tahun, hanya sebatas bulan dan tanggal. Rasulullah SAW menggunakan kalender ini sebagai penyempurnaan waktu. Misal saja mengembalikan bulan menjadi 12 dan tidak memaju mundurkan bulan atau hari yang semestinya masyarakat jahiliyah ketika itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berfirman pada Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 dan 37 melalui posisi bulan atau hilal. Yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah 12 bulan, sebagaimana di dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta sungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir yang disesatkan dengan pengunduran itu, mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh setan dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Perumusan kemudian diprakarsai oleh Khalifah Umar yang memanggil Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Waqqas, hingga Talhan bin Ubaidillah untuk menyusun kalender Islam. Dalam perumusan tersebut kemudian disepakati untuk menggunakan sistem kalender yang ada untuk selanjutnya disempurnakan. Meski kala itu terdapat perbedaan pendapat di mana beberapa mengusulkan menggunakan milad Rasulullah SAW, namun ada yang mengusulkan dengan peristiwa Isra Mi'raj kala Rasulullah SAW menerima wahyu
dan diangkat sebagai nabi. Barulah ketika Ali bin Abi Thalib mengusulkan peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Yatsrib, pengajuan ini dianggap sebagai momentum besar bagi Islam, yang mana hijrah merupakan simbol perpindahan masa jahiliyah ke masyarakat madani. Karena itu, penting untuk menjadikan peristiwa hijrah sebagai tonggak awal kalender Islam dibanding hari kelahiran Rasulullah SAW, karena dianggap mengarah ke kultus individu yang tak seharusnya ada di dalam Islam. Pendapat inilah yang kemudian disetujui oleh seluruh sahabat dan dibuatlah kalender Islam dengan nama kalender Hijriyah. Penetapannya dilakukan pada tahun 1 Hijriyah atau 17 tahun pasca hijrah Nabi Muhammad SAW atau 638 Masehi. Pada penerapannya, kalender Hijriyah menggunakan sistem peredaran bulan atau Qomariyah, tak sama dengan Masehi yang masih mengandalkan matahari atau Syamsiah. Tak hanya itu, pergantian hari kalender Masehi dimulai sejak pukul 12 malam yang berganti saat matahari terbenam. Hal inilah yang membuat kalender Hijriyah lebih pendek, yakni hanya 11 hari dibanding Masehi. Salah satu bulan yang paling utama dalam kalender Islam adalah Muharram. Kata Muharram sendiri berasal dari kata yang diharamkan atau dipantang dan dilarang. Ini bermakna pelarangan untuk melakukan peperangan atau pertumpahan darah, dan dianggap haram. Tahun 1 Muharram sendiri adalah tahun baru dalam Islam. Awal mula penamaan Muharram dengan maknanya didasari dengan kepercayaan jika bulan ini merupakan awal yang baru dalam setahun. Permulaan tersebut di masa hijrah merupakan masa peperangan. Dalam sejarah pun disebutkan jika bulan ini merupakan waktu yang sangat ditaati, bahkan ketika di Arab tak pernah terjadi peperangan. Ketika bulan Muharram ini terdapat sejumlah amalan yang bisa dikerjakan oleh kaum muslim. Salah satu amalan ialah puasa sunnah Tasu'a serta Asyura. Seperti yang diketahui sebelumnya, Muharram memiliki keutamaan karena selain banyak amalan yang dianjurkan pada waktu tersebut, juga menghapus dosa setahun sebelumnya. Dalam sebuah hadis, bulan Muharram adalah bulan haram bersama 3 bulan lainnya, yakni Zulqa'dah, Rajab, dan Zulhijjah. Keutamaan tersebut berbunyi, dalam 1 tahun ada 12 bulan, diantaranya ada 4 bulan haram. 3 bulan secara berurutan adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajabnya Mudhar yang berada di antara Jumadil dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari. Muharram adalah bulan yang spesial dikarenakan bulan pembuka dalam kalender Hijriyah. Rasulullah SAW bahkan menyebut Muharram sebagai bulan Allah SWT karena keutamaannya. Sebelum syiar Islam datang, bulan ini disebut sebagai Safar al-Awwal. Beda halnya bulan Safar atau bulan kedua yang kemudian disebut sebagai Safar Ats-Tsani. Allah SWT memperingati agar manusia tak menzalimi diri sendiri dengan perbuatan dosa. Berbanding lurus pada amalan yang diberikan, di mana pahala yang dilakukan akan dilipat gandakan. Karenanya banyak keutamaan yang dapat diraih melalui sejumlah amalan, sebut saja yaitu puasa.